Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa sahabat sekalian rahmati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga terlimpah curah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita dipertemukan di sore hari ini untuk mengkaji beberapa hal yang kaitan dengan Islam, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan topik kita pada sore ini adalah terkait dengan Al-Quran. Ya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam dan merupakan satu pedoman dalam kehidupan umat atau kaum muslimin. Pertanyaannya, di dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan kepada kita terkait dengan hudan itu adalah untuk manusia. Ini bisa kita baca dalam ayat 185 dari surat Al-Baqarah. Setelah beberapa ayat dari tentang kewajiban saum, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah satu bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu, dan sebagai Al-Furqan, pemisah antara hak dengan yang batil. Nah, di ayat ini Allah menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai hudan, petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Nah, sementara di ayat yang lain, di surat yang sama, surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah menyatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab atau Al-Qur'an yang merupakan tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kita, apakah Al-Qur'an bisa menjadi hudan kepada manusia sementara manusia di dalamnya ada orang mukmin, ada orang kafir. Dan orang kafir tentu tidak beriman kepada Al-Qur'an. Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran itu bisa menjadi hudan, petunjuk bagi mereka? Ini pertanyaan yang saya kira perlu kita jelaskan, bahwa betul Al-Quran itu merupakan hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini satu hal yang tentu yang utama. Tetapi jangan lupa bahwa Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk manusia atau orang-orang yang beriman, tetapi juga untuk manusia secara keseluruhan. Bagaimana caranya? Nah, ini yang barangkali perlu kita jelaskan, bahwa ketika Al-Quran itu dijadikan sebagai undang-undang dasar bahkan oleh negara, oleh sebuah sistem, maka Al-Quran ini hukumnya berlaku tidak hanya untuk orang-orang mukmin, orang-orang beriman yang menjadi warga negara dari negara tersebut, tetapi juga akan mengikat kepada orang-orang di luar Islam ketika mereka berada dalam negara tersebut. Artinya bahwa orang-orang non-muslim pun ketika mereka terikat dengan kewarganegaraan, sistem Islam atau daulah Islam atau khilafah Islam, maka sebetulnya mereka terikat dengan hukum-hukum Al-Quran secara tidak langsung ketika mereka menjadi warga negara. Contoh misalnya, mereka tidak boleh menjalankan hukum-hukum yang kaitan dengan riba misalnya dalam aktivitas ekonomi. Ketika undang-undang negara yang diambil dari Al-Quran menjelaskan tentang larangan aktivitas riba, maka ini juga mengikat kepada
warga yang non-muslim yang mereka harus menjalankan undang-undang atau peraturan negara yang diadopsi dari Al-Quran. Maka dengan demikian sebetulnya betul, tidak salah kemudian di dalam ayat itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan, menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan di petunjuk itu. Oleh karena itu, inilah sebetulnya yang mestinya dilakukan oleh kita umat Islam, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai dustur, undang-undang dalam kehidupan baik itu pribadi maupun kehidupan keluarga dan bahkan kehidupan negara. Artinya negara memang mestinya mengadopsi hukum berasal dari Al-Quran. Inilah yang mestinya diambil oleh kita, oleh manusia. Yang kita yakin bahwa ketika Al-Quran dijadikan sebagai hukum, sebagai sumber rujukan di dalam mengambil peraturan atau undang-undang, maka yakin akan terjadi terang benderang dalam kehidupan kita sesama manusia. Tidak lagi menjadi sesuatu yang istilah sekarang Indonesia menjadi gelap, tidak, tetapi menjadi terang benderang ketika diambil hukum itu di Al-Quran. Di dalam ayat yang Al-Fakir bacakan di awal tadi, di surat Al-Isra ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini akan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, allati hiya aqwam, wa yubasyirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina ya'maluna shalihat, orang-orang yang beramal, amal yang salih, annalahum ajrun kabir, sesungguhnya bagi mereka disediakan pahala yang sangat besar. Jadi artinya bahwa Al-Quran memang mestinya dijadikan sebagai petunjuk kehidupan kita. Tetapi ketika kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk dalam kehidupan kita, maka yang terjadi adalah seperti yang kita rasakan hari-hari ini. Bagaimana kehidupan itu menjadi seakan-akan sempit, tidak ada jalan keluar dan seterusnya ketika memang kita tidak kembali kepada hukum-hukum Al-Quran. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan bulan yang mulia, bulan suci Ramadan ini, kita diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada hukum yang benar, yaitu hukum yang berasal dari Al-Quranul Karim sebagai bagian dari petunjuk dalam kehidupan kita manusia. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita mendapatkan pencerahan dengan penjelasan ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.